Shalom para sahabat-sahabat Gereja Facebooker dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya percaya engkau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Tangan Tuhan mengurapi kita semuanya, bahkan memberkati kehidupan kita. Dan saya semakin semangat dengan kehidupan kita semua ya, karena saudara tetap setia untuk mengikuti program ini. Saya percaya engkau ibadah setiap hari itu ibadah yang sungguh-sungguh menguntungkan untuk hidupmu. Ibadah yang sungguh-sungguh engkau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Penjagaan Tuhan habis-habisan buat hidupmu. Kenapa? Karena engkau ingat akan Tuhan. Engkau bekerja siang dan malam hari. Ketika engkau masuk dalam ibadah, saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam apa yang kau kerjakan, kau perbuat selama ini, pasti akan Tuhan nyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saya kasih dan kasih Tuhan, sahabat-sahabat Gereja Facebooker, saya percaya kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka dalam Ulangan, maaf ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Haleluya, saking menggebu-gebu ya, saking semangat sekali. Saya percaya bahwa kita semangat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, satu ayat saja ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat Gereja Facebooker, Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Alkitab mengatakan begini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Yesus, oleh Tuhan dari awal, semenjak bumi ada, semenjak kita belum ada, semenjak kita dalam kandungan, sampai kita besar, sampai kita innalillahi wa innalillahi raji'un, ya kan, sampai kita mati, ditanam, bahkan sampai akhir bumi ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup manusia. Tuhan yang menentukan semuanya. Tuhan yang membuat kita ini mengalami yang namanya indah pada waktunya. Amin. Apa yang dimaksud dengan indah pada waktunya? Dia katakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita baca di sini, kita pelajari di sini, waktunya ini E-nya bukan huruf besar, tapi E-nya ini huruf kecil. Nah, kalau E-nya huruf kecil ini bukan bicara mengenai siapa? Bukan bicara mengenai Tuhan. Kenapa E-nya huruf kecil? Kalau E-nya huruf besar, otomatis itu bicara mengenai Tuhan, ya kan? Tapi di sini dikatakan indah pada waktunya, itu E-nya huruf kecil, ya kan? E-nya huruf kecil, jadi bukan bicara mengenai Tuhan. Jadi E di sini ini bukan bicara mengenai Yesus, Tuhan, Allah, bukan. E-nya huruf kecil ini bicara mengenai siapa? Pada waktunya. Ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada waktunya Ia membuat, Yesus membuat, Tuhan membuat, Allah membuat segala sesuatu indah. Indah pada apa? Pada waktunya. E-nya apa? Huruf kecil. Pada waktunya. Ternyata Tuhan sudah punya skenario, Tuhan sudah punya planning buat kehidupan kita sampai tahun depan, sampai 2 tahun depan, 3 tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, bahkan 50 tahun depan. Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya planning buat kita. Saya kasih contoh ya, misalnya saya nih, Ferry Suragalapian, papa saya Bugis, mama saya Manado ya kan. Papi saya Bugis ini luar biasa, punya pegangan yang luar biasa ya kan. Mami saya Kristen dari kecil, mami saya Kristen sudah Pantekosta dari kecil. Mami saya dan papi saya ini nikah campur. Mami dan papi nikah campur, kawin pisah ya kan. Beda keyakinan. Tapi puji Tuhan, waktu saya besar dari kecil kami sudah dididik secara papi. Papi ingin supaya anak-anaknya semuanya mengikuti papi. Papi ingin supaya anak-anaknya ikut papi, karena papi orang Bugis, papi jaksa ya kan. Ya udah, kami ikut papi dan semenjak kami kecil, kami ikut keyakinannya papi. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi kami. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan punya planning yang luar biasa dalam hidup kami. Ini adalah cerita bagaimana supaya Tuhan membuat indah pada waktunya. E-nya huruf kecil tadi. Jadi Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat Ferry Suragalapian, ya kan? Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat saya. Berapa tahun kemudian supaya saya bisa mengalami namanya keselamatan. Keselamatan Tuhan dicurahkan dalam hidup saya. Berapa tahun kemudian saya lahir 1977, saya diselamatkan 1997.
saya diselamatkan. Saya berjumpa dengan Tuhan 1996. Kemudian saya diselamatkan 1997. Ya kan? Saya berjumpa dengan Tuhan 1996. Berapa tahun kemudian itu saya bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Selama 19 tahun saya hilang kendali. Selama 20 tahun itu saya belum lahir balu. Saya tidak mengenal namanya Ihdina Siratal Mustaqim. Saya tidak mengenal namanya Isa Sabtu Maryama wajian fid dunya wal akhirat. Saya tidak mengenal namanya juru selamat. Saya tidak mengerti akan apa yang terjadi di muka bumi ini kalau tidak ada keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, karena mami saya berdoa buat kami, buat rumah tangga kami, supaya kami bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Bayangkan, saudara bisa bayangkan, kami punya 5 bersaudara. Saya anak yang paling saya anak yang nomor 4. Kakak saya ada namanya Yanti, anak pertama. Kemudian James, kemudian kakak saya Yanto, anak di tengah-tengah. Kemudian saya, kemudian adik saya Ika. Ya kan, kami 5 bersaudara. Saudara bisa bayangkan, 5 bersaudara ini saya mengalami namanya, puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Dari 5 bersaudara ini Tuhan panggil 2. Tuhan panggil 2, 1988. Adik saya kakak saya meninggal pertama kali meninggal. Kakak saya meninggal pertama kali 1998. 1988 dia meninggal. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Masuk rumah sakit 1 bulan di rumah sakit. Diopnam di rumah sakit. Iya kan? Dia mulai berteriak-teriak karena nggak sadar. Panasnya tinggi, dikasih obat. Kasih dosis tinggi. Obat penyakit tipes. Kasih dosis tinggi, nggak sembuh juga. Dikatakan penyakit umur darah. Nggak sembuh juga, kasih obat dosis tinggi. Iya kan? Sampai suatu saat 1 bulan kemudian, Pak kakak saya dipanggil pulang kembali ke Tuhan. Pada waktu dia nggak sadar diri ini, saudara, dia berkata begini, Tuhan, persatukan orang tua kami ke dalam satu ajaran yang benar, yaitu ajaran Yesus Kristus Tuhan. Muncul nubuatan dia. Padahal selama dia hidup, tidak ada yang pernah ajarkan dia siapa yang menyelamatkan dunia ini, siapa juru selamat itu. Tidak ada yang mengajarkan kepada dia. Tapi puji Tuhan, ketika dia sakit tanpa sadar, dia berkata-kata seperti itu. Lidahnya sudah hancur, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dia berkata-kata seperti itu. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan Tuhan panggil dia. Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dia meninggal di Manado, dikuburkan di Manado. Sudah percaya Tuhan Yesus. Pada waktu dia hidup, dia gak percaya namanya Yesus Tuhan. Puji Tuhan, mami saya senang. Mami saya sempat depresi juga. Kenapa? Tuhan panggil dia. Satu anak ini, 2 tahun berikutnya, tahun 1990, adik saya yang paling bungsu lagi, yang paling bungsu, yang paling disayang, kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Tuhan, kembali ke surga umur 6 tahun. Bapak Ibu saudara bayangkan, anak yang paling bungsu meninggal, dipanggil oleh Tuhan umur 6 tahun. Mami saya sudah kehilangan kendali, mami saya sudah stres, mami saya sudah depresi pada waktu itu. Kenapa? Sudah tidak percaya Tuhan lagi, sudah tidak mengerti akan kasih Tuhan, tidak mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Waktu itu mami saya stres kemana-mana, ke Palu, ke Manado, ke Surabaya, ke Jakarta, ya kan? Kenapa? Sudah depresi. Saudara bisa bayangkan, 1988 kakak saya dipanggil Tuhan. Kemudian adik saya 2 tahun berikutnya lagi, 2 sekaligus yang Tuhan panggil dalam waktu 2 tahun. Dia berkata, kenapa orang lain mesti lengkap anak-anaknya? Kenapa kami dipanggil oleh Tuhan? Anak kami yang paling kami kasihi, yang kami paling cintai, 2 sekaligus dipanggil oleh Tuhan. Depresi lah mami saya. Puji Tuhan, ketika mami saya depresi ini, kakak saya yang namanya Nur Hayati tadi, panggilannya Yanti Suraga, bisa bertobat, mengenal Ihdina Siratal Mustaqim, mengenal namanya jalan keselamatan. Karena Tuhan pilih dia, Tuhan panggil dia untuk mengerti akan keselamatan Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Dia bisa mengenal Yesus Kristus Tuhan, Ihdina Siratal Mustaqim. Semuanya karena doa mami saya, doa orang tua saya, doa oma dan opa saya yang Kristen, supaya keluarga kami diselamatkan. Kakak saya bisa mengenal Tuhan, bisa menyembah Yesus. Dia bisa mengerti akan kasih Tuhan. Mami saya mendengarkan kakak saya mengenal Yesus. Mami saya sudah hilang depresinya. Bahkan saya juga, puji Tuhan, waktu saya kuliah di kota Palu 1996, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat 1996. Tapi 1 tahun itu saya tambah nakal, saya tambah bandel, saya tambah jahat, ya kan? Sudah terima Yesus tapi tambah jahat, tambah bandel, tambah nakal. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi dalam hidup saya. Tetapi puji Tuhan, selama puncak-puncaknya itu saya nakal, saya tambah bandel. Saudara bisa bayangkan, sudah terima Yesus, itu saya lihat ya, saya pelajari, ternyata benar orang-orang yang sudah terima Yesus itu belum tentu dia baik, belum tentu dia sungguh-sungguh bertobat. Karena banyak orang-orang yang namanya Markus, Lukas, Yohanes ada di penjara Cipinang, ada di penjara Salemba, ya kan? Banyak sekali mereka itu tanya, kamu kenapa masuk penjara? Oh, saya bunuh orang. Kamu kenapa? Saya nipu orang. Kamu kenapa? Saya perkosa orang. Namanya siapa? Markus, Yohanes, Lukas. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi tidak ada jaminan kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh bertobat.
Waktu itu saya benar-benar dipulihkan luar biasa oleh Tuhan. Setahun berikutnya saya nggak bisa tidur selama kurang lebih 2 minggu. Saya nggak bisa tidur di kota Palu, saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa tidur selama kurang lebih 2 minggu. Iya kan? Saya nggak minum obat, saya cuma nggak tahu. Pagi mikir malam, malam mikir pagi, pagi mikir malam, malam mikir pagi. Puji Tuhan, kakak saya yang tadi namanya Nur Hayati, yang sudah percaya Tuhan Yesus, panggilannya Yanti, haleluya. Mungkin yang mendengarkan program ini Yanti ya. Saya dipanggil oleh dia untuk saya bisa ikut KKR, kebaktian kebangunan rohani di restoran Mary Glow pada waktu itu 1997. Saya ikut KKR sudah nggak bisa tidur ya kan, ikut KKR, duduklah saya pas di pertengahan. Ketika saya duduk di pertengahan, saya mendengarkan ada hamba Tuhan yang berkhotbah. Ketika dia berkhotbah, dia sampaikan begini, Bapak Ibu, di altar call, setelah berkhotbah di altar call, dan dia katakan begini, Bapak Ibu, di sini saya merasakan di sini altar call ya, puji Tuhan, hamba Tuhan kepalanya botak ya kan, kepalanya botak, channelnya dengan surga itu kan, kepala botak itu luar biasa banget, channel dengan surga itu signalnya kuat sekali ya kan. Dia katakan begini setelah altar call, di sini saya mendapatkan pesan Tuhan, ada 3 orang anak muda yang tidak bisa tidur. Hah, saya kaget ya kan. Kok hamba Tuhan botak ini tahu saya nggak bisa tidur? Padahal saya nggak pernah berkomunikasi dengan dia. Kok dia tahu saya nggak bisa tidur? Sekali lagi dia katakan begini, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan sementara mencari engkau. 3 orang pemuda ini Tuhan sementara mencari engkau. Ketika Tuhan berbicara begitu melalui hamba Tuhan yang botak tadi ini ya kan, yang signalnya luar biasa dengan sorga di tengah-tengah saya, tempat duduk saya duduk di pertengahan ya, saya duduk, kemudian saya berlutut, saya bersila, saya tengkurap, saya tiarap, saya bilang begini, saya nangis di depan Tuhan, Tuhan saya mau bertobat, saya mau tinggalkan masa lalu saya mau tinggalkan semua dosa saya, untuk saya bertobat Tuhan, saya mau dibaptis besok hari Tuhan, saya mau puasa besok hari, puji Tuhan, haleluya. Besok harinya saya mengambil tindakan untuk saya dibaptis. Kemudian saya bilang begini, saya mau puasa, saya mengambil tindakan besok hari saya mau puasa. Akhirnya puji Tuhan, saya puasa goal, saya puasa dalam pertama kali saya puasa, ketika saya masuk yang namanya percaya Tuhan Yesus, saya mengenal dia, saya pengen sungguh-sungguh dengan dia, saya pengen bertobat, puasa saya goal, puji Tuhan, haleluya. Dulu gak pernah saya puasa saya goal. Kalau masuk bulan suci Ramadan ya kan, papi saya bilang begini, Ferry kamu puasa ya kan, papi saya bilang begitu, papi saya ke kantor, di belakang mami kan masak, kami makan ya kan. Kalau buka puasa, kami sama-sama makan dengan papi buka puasa, pura-pura buka puasa. Jadi gak pernah goal yang namanya puasa bulan suci Ramadan. Puji Tuhan, ketika saya percaya Tuhan Yesus, ketika saya mau bertobat, mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggalkan masa lalu, puasa saya goal, haleluya. Jadi puji Tuhan, saya buka puasa setelah saya dibaptis besok hari, jam-jam sekitar jam 5 saya dibaptis, jam 6 saya buka puasa. Waduh, luar biasa banget. Setelah saya dibaptis, tenggelam dalam kolam baptisan, tubuh dosa saya yang lama, tubuh dosa saya yang kotor ini tenggelam dalam kolam baptisan, saya langsung bangkit dalam kolam baptisan, dan benar-benar saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan pulihkan keadaan saya. Benar, malamnya saya tidur, besok saya bangun jam 12 siang. Puji Tuhan, haleluya. Saya bisa tidur dengan nyenyak, bahkan bangun 12 siang. Ternyata saya nggak bisa tidur karena Tuhan sementara mencari saya yang nakal, yang bandel, yang jahat ini, yang dulu tidak mengerti akan firman Allah, tidak mengerti akan Tuhan. Tetapi Tuhan panggil kami, akhirnya mami saya bisa bertobat, mami saya kembali kepada Tuhan, kakak saya mengenal Tuhan, saya mengenal Tuhan. Kami sudah 3 berdoa untuk keselamatan keluarga kami, dan kami percaya cuma satu jalan keselamatan, dan Tuhan pulihkan kami, Tuhan pulihkan kakak saya, Tuhan pulihkan mami saya. Mami saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kakak saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tinggal 2 orang, papi dan kakak saya, tapi saya percaya satu keluarga, 1 orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Kami berdoa, kami rebut papi. Akhirnya puji Tuhan, haleluya, papi bisa mengenal Yesus juga. Ketika papi di akhir-akhir hidupnya, saya percaya semuanya karena Tuhan. Tidak ada yang bisa menutupi kalau Tuhan yang beracara, tidak ada yang bisa menghambat kalau Tuhan yang berkehendak. Jadi saya bisa diselamatkan, saya bisa mengenal Tuhan. Saya dulunya nakal sekali ya kan, seorang karateka ya kan, papi saya jaksa, saya fakultas hukum, saya suka berantem ya kan. Saya nakal sekali dulu, suka berantem, suka pukul orang, mana bilang ya kan, tidak ada yang saya takutin. Kenapa? Saya guru karate, saya karateka, saya juara karate. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa panggil saya, bisa mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalin semuanya dosa-dosa saya, tinggalin semuanya perbuatan buruk saya. Saya mengenal Yesus dan saya lahir baru.
pada tanggal 25 September 1997. Dan saya mengambil keputusan, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau full melayani Tuhan. Saya mau tinggalkan kuliah saya fakultas hukum. Waktu itu saya masih kuliah fakultas hukum, tapi saya panggil saya untuk saya menggantikan posisi dia sebagai seorang jaksa. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Saya kuliah fakultas hukum, saya bilang, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mau jadi pendeta, saya mau jadi evangelis, saya mau jadi penginjil. 1997 itu saya bergumul. Akhirnya 1999 saya tinggalkan semuanya kuliah saya. Saya mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya tinggalkan semuanya kuliah saya. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang panggil saya untuk bisa melayani Tuhan. 1999 suatu kejadian di mana saya tabrak seseorang, oma-oma. Oma-oma itu masuk got, ya kan? Oma-oma itu masuk got. Kemudian oma-oma itu bangkit berdiri. Saya cari-cari mana itu oma-oma. Karena saya juga terlempar ketika saya tabrak naik motor di Kota Palu. 1999 saya tabrak juga, terlempar saya. Dia juga terlempar. Saya cari dia, mana dia? Oh, dia masuk got. Dia masuk got. Saya angkat dia. Saya bilang, dalam nama Yesus. Itu kayak ada nyawa masuk dalam tubuh dia. Dia bangkit, dia liatin saya. Oh, apa kau bilang? Dia, Oma bilang dalam nama Yesus, iya kan? Oma itu nggak percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Oma itu masuk rumah sakit, kakinya patah 4, ininya patah, ininya bolong, ininya bolong. Nah, saya bingung, saya bilang, Tuhan, pagi hari saya sudah berdoa pagi hari. Kenapa saya tabrak oma-oma ini? Ada hamba Tuhan yang katakan begini, Fer, mungkin kamu pernah bernasar untuk melayani Tuhan. Saya ingat nasar saya 2 tahun yang lalu, ketika saya bilang, Tuhan, saya pengen melayani Tuhan, pengen menjadi hamba Tuhan, full heart, full time, full house, full band, full musik, dan yang full semuanya, entah apa istilah zaman sekarang, ya kan? Pokoknya buat Tuhan saja, ya kan? Akhirnya saya sadar benar, oh puji Tuhan, Tuhan yang buka semuanya. Oma-oma ini kami doakan tidak jadi di operasi kakinya, ya kan? Kakinya kan mau dipotong gara-gara patah 4, tapi gak jadi. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Saya juga gak di penjara, gak di sel, sempat ditahan di polisi, tapi gak di sel, gak bermalam. Puji Tuhan, semuanya karena campur Tuhan yang luar biasa. Saya bisa sekolah di Seminari Bethel Jakarta, sekolah Alkitab di Petamburan Jakarta, dan setelah selesai di sana saya dikirim ke Kalimantan. Di Kalimantan di Pangkalan Bun itu masuk lagi ke pedalaman sempat 4 jam masuk ke dalam lagi ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah, ya kan, 4 jam untuk bisa mengepelai, untuk bisa menjadi pelayanan, menjadi pembina rohani orang Kristen di daerah itu, ya kan. Sempat setahun saya di sana menggembalakan tempat itu, menggembalakan jemaat-jemaat di sana. Dan puji Tuhan, saya kembali ke Jakarta lagi tahun 2001. Saya kembali ke Jakarta untuk melayani Tuhan, dan saya percaya sampai dengan detik hari ini hanya melayani Tuhan saja. Panggilan saya yaitu melayani Tuhan saja, tidak neko-neko, bukan kaleng-kaleng. Haleluya, hanya melayani Tuhan saja. Tuhan yang memilih saya dari latar belakang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tuhan arahkan untuk mengenal Dia, mengerti akan kehendak Dia. Tadi saya bilang Pengkhotbah 3 ayat 11, indah pada waktunya. N-nya huruf kecil. Tuhan sudah menetapkan saya, Ferry Suraga Labian, latar belakang karate, latar belakang seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang nakal, yang bandel, yang suka berantam, ya kan. Nanti ngana fair. Tuhan bilang, nanti ngana fair. Pada tanggal 25 September 1997, ngana lahir. Tanggal 23 Maret 1977 ngana lahir begitu. Nanti pada tanggal 25 September 1997 ngana akan mengerti Tuhan, ngana akan mengenal jalan keselamatan, ngana akan bertobat sungguh-sungguh. Berapa tahun? 19 tahun. Itu yang namanya waktunya. N huruf kecil yang Tuhan tetapkan, waktunya itu yang kita nggak tahu kapan waktunya. Cuma dengan doa kita beriman bahwa pasti akan indah pada waktunya. Kami diselamatkan, kakak saya diselamatkan, mami saya juga bisa mengerti akan Tuhan. Keluarga kami, semuanya saya percaya akan masuk dalam keselamatan Tuhan. Puji Tuhan, itu yang saya bilang indah pada waktunya. Tuhan sudah punya skenario dari sorga supaya kita ini hanya berdoa saja supaya indah pada waktunya terjadi buat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan remehkan namanya indah pada waktunya. Yang namanya pada waktunya ini Tuhan sudah punya skenario. Iblis tidak bisa mengganggu gugat skenario sorga buat hidup kita. Itu namanya N-nya huruf kecil, indah pada waktunya. Tuhan sudah punya skenario buat hidup kita. 2 bulan ke depan, habis pandemi, kita akan melihat Tuhan beracara dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kita. Jadi saya percaya Tuhan sudah punya skenario buat kehidupan kita. Yang namanya N-nya huruf kecil tadi. Supaya kita hanya melangkah saja dengan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Kenapa indah pada waktu
waktunya tadi Tuhan sudah skenariokan dari sorga. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap masuk dalam dekapan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang punya skenario buat kehidupan kita, tidak ada yang bisa mengganggu. Skenario Tuhan itu ada di firman. Baca firman. Kejadian sampai Wahyu. Itu skenario Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan bicara, rancanganku dalam hidupmu bukan rancangan kecelakaan, maka itu yang kita imani. Itu yang terjadi. Kalau Tuhan bilang, walaupun 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Imani saja, terjadi pasti. Kenapa? Itu skenario sorga, bukan skenario manusia. Kalau Tuhan bilang, Zakaria 2:5, aku menjadi tembok berapi bagimu di sekelilingmu. Itu skenario Tuhan buat kehidupan kita. Dengar baik, Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Indah pada waktunya. Pasti akan terjadi buat kehidupan kita. Melangkah pasti dengan Tuhan, tetap setia beribadah. Saya percaya ada berkat Tuhan yang spesial yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Puji Tuhan, tadi memang saya sudah mempersiapkan ingin mengisi kesaksian. Dengan firman Tuhan ini saya pengen mengisi kesaksian. Tadi ada yang messenger kepada saya, Pak Pendeta, gimana kalau saya masukin di YouTube? Masukin di YouTube ya khotbah Pak Pendeta. Saya bilang, oh boleh. Iya kan, karena saya nggak pernah masukin di YouTube khotbah saya. Ya mungkin kemarin sekali-sekali aja iseng-iseng ya. Masukin cuma cepet-cepet, udah masukin aja. Udah. Nah, ini tanya sama saya, Pak Pendeta, gimana saya masukin khotbah? Silakan. Menjadi berkat buat orang lain, saya bilang, ya kan? Terus dia tanya lagi, Pak Pendeta, gimana kalau tambahkan dengan kesaksian? Puji Tuhan, tadi pagi dia bilang begitu. Saya bilang, nanti sore saya akan kesaksian. Kesaksian mengenai panggilan saya. Jadi saya jadi hamba Tuhan. Saya bilang begini, saya bukan kaleng-kaleng. Haleluya. Karena saya panggilan benar-benar, saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan saja. Dan saya percaya bahwa orang-orang terpanggil, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu indah pada waktunya. Dan saudara juga, saya percaya saudara pasti akan mengalami namanya indah pada waktunya. Nya huruf kecil tadi. Tetap setia dengan Tuhan. Tetap beribadah dengan Tuhan. Pasti akan luar biasa. Nah, pada hari ini sudah terjadi namanya kesaksian. Saya bersaksi supaya Tuhan Yesus yang dipermuliakan, di mana saya dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan di mana saya nggak mengenal Tuhan. Saya tidak percaya namanya Ihdina Siratal Mustaqim. Saya tidak percaya namanya Isa Ibnu Maryam wajian fid dunya wal akhirat. Saya tidak percaya namanya Isa Kalimatullah Rasulullah Rasulullah. Tetapi karena Tuhan mau supaya saya masuk ke Ihdina Siratal Mustaqim tadi, tidak ada jalan keselamatan lain selain Yesus Kristus Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa melihat surga selain percaya Tuhan Yesus. Maka saya dimasukin oleh Tuhan ke rencana Tuhan, dan itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa buat saudara supaya saudara juga masuk pada waktunya Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Kita akan melihat waktunya Tuhan indah dalam hidup kita. Nggak usah engkau khawatir mengenai masa depanmu. Nggak usah engkau khawatir mengenai masa depan anak-anakmu. Engkau berkata, Tuhan, gimana dengan masa depan anak-anak saya, Tuhan? Ini masa-masa di mana pekerjaan saya berhenti, bisnis saya terhambat, saya tidak punya penghasilan, Tuhan. Keadaan ekonomi kami merosot. Tapi jangan khawatir, Tuhan bicara. Jangan takut, anakku, kata Tuhan. Itu pasti ketika engkau setia dengan aku, ketika engkau setia dengan aku, kata Tuhan, maka kau akan melihat pembelaan terhadap anak-anakmu, terhadap rumah tanggamu. Aku yang akan membela, aku akan mengcovernya, kata Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut mengenai apapun yang terjadi di atas muka bumi ini. Tetap percaya bahwa Tuhan yang memproteksi engkau habis-habisan. Saya suka pakai banget kata habis-habisan. Tuhan proteksi engkau habis-habisan, ya kan? Jadi artinya bahwa benar Tuhan mengasihi, mencintai anak-anaknya. Dia lindungi kita. Sama seperti saya punya anak-anak 4 orang. Kalau ada yang korek anak-anak saya, ya kan? Ada yang korek, ada yang senggol. Mungkin saya bisa marah sebagai manusia, ya kan? Saya akan melindungi anak-anak saya sebagai manusia saya. Siapa yang korek anak? Siapa yang senggol anak, ya kan? Papi mau tonjok kan gitu kan? Maaf ya, mungkin seperti itu cara manusia, ya kan? Kalau nggak bertobat, ya kan, tapi kalau sudah bertobat kan ya doakan saja, ya kan. Jadi artinya Bapak ini bisa membela anak-anaknya, apalagi Bapak di sorga, ya kan, akan membela habis-habisan terhadapmu. Saya percaya tetap kita setia dengan Tuhan, tetap kita beribadah dengan Tuhan, akan indah pada waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan